Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan hasil dari artikel kami yang berjudul Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia melalui pelaksanaan pemilu serentak presiden dan legislatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sabina Rizky Tadu Cahya dengan nama NPM terakhir 262. Boleh dilanjutkan oleh Alia? Kenalkan, nama saya Alia Shani Marani dengan 3 digit NPM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Faik Maulana dengan 3 NPM terakhir 227. Baik, sebelum diskusi ini dimulai, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Bentuk negara dari Indonesia sendiri itu berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem dari pemerintahan Indonesia sendiri itu sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Indonesia diterapkan yaitu sistem presidensil yang di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal sistem presidensial sendiri. Sistem presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan di negara republik yang di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Berdasarkan pemaparan oleh Profesor Dr. Haji Rukmana Amanwinata SHMH dalam kuliah umum yang membahas perihal bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, terdapat ciri-ciri dalam sistem presidensial. Yang pertama, tidak ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, selain sebagai kepala pemerintah, presiden juga kepala negara. Yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif. Yang ketiga, presiden memilih menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korelasi antara sistem presidensial dengan multipartai. Sistem pemerintahan presidensial di era reformasi dijalankan bersamaan dengan adanya sistem kepartaian dengan format multipartai. Permasalahan terjadi karena sistem pemerintahan presidensial dinilai tidak kompatibel jika dikombinasikan dengan sistem multipartai. Menurut penelitian Scott Mannering, terdapat 3 hal yang menyebabkan permasalahan tersebut, yaitu 1, kelumpuhan yang disebabkan runtuhnya eksekutif dan legislatif sebagai hasil dari sistem presidensial multipartai, 2, kecenderungan untuk menghasilkan ideologi yang bertentangan, dan 3, kesulitan membangun koalisi antar partai sehingga merusak stabilitas demokrasi dan pemerintahan. Dalam memperbaiki sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, diperlukan berbagai macam upaya, yang diantaranya adalah meninjau kembali format sistem perwakilan, sistem kepartaian hingga penyelenggaraan pemilu. Selain itu, terjadinya suatu koalisi lintas partai dalam parlemen untuk mendukung pemerintahan presidensial bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan adanya kesamaan visi misi partai yang permanen agar dapat memberikan dukungan bagi jalannya pemerintahan. Dengan adanya kesamaan visi misi tersebut, maka koalisi yang terbentuk akan sangat kuat dan tidak rentan terjadi perpecahan hingga dapat menciptakan disiplin partai dalam mendukung pemerintahan di parlemen. Boleh di next slide? Baik. Sebelumnya, pengertian dari pemilu serentak itu adalah penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan. Dengan pelaksanaan pemilu serentak tersebut, dukungan koalisi di parlemen terhadap presiden diharapkan akan lebih berorientasi pada kesamaan visi dan misi, bahkan ideologi dibandingkan dengan adanya transaksi politik yang berbasis komposisi dan perolehan kursi di parlemen. Boleh di next. Pemilu serentak 2019 merupakan pemilu pertama yang dilakukan serentak antara pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Secara konseptual, pemilu serentak 2019 merupakan keputusan yudisial dan keputusan politik. Keputusan yudisial merujuk pada hasil uji materi yang dilakukan oleh Effendi Ghazali berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilu Presiden. Uji materi ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di mana disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang terpisah adalah inkonstitusional. Konstitusional yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilu serentak atau serempak yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemilu presiden dan legislatif
secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan serentak menjadi faktor penting untuk menghasilkan dukungan legislatif mayoritas terhadap presiden atau eksekutif. Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena pemilu serentak diharapkan menghasilkan kotel efek, yakni keselarasan pilihan pemilih antara pilihan presiden dan memberikan suara pada partai politik mendukung presiden di pemilu legislatif. Oke, boleh next slide. Setelah membahas sistem presidensial dan sistem multipartai di Indonesia dan juga membahas pemilu serentak, saya di sini akan membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas tentang pemilihan umum, mulai dari asas-asas, prinsip, tujuan, dan tata cara penyelenggaraan pemilu. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjawab beberapa permasalahan pemilu di masa lampau, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat 3 poin di dalamnya, yang berkaitan dengan upaya penguatan demokrasi presidensial di Indonesia. Pertama, keserentakan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif. Dengan terjadinya pemilu presiden dan legislatif secara serentak, maka calon presiden dapat mempunyai waktu yang cukup panjang, yaitu 5 tahun, untuk menyesuaikan diri dengan visi misi partai politik pengusung, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya politik transaksional. Lalu adanya ambang batas presiden yang diambil dari pemilu legislatif periode sebelumnya akan memberikan waktu bagi partai politik yang memiliki kuota calon presiden untuk dapat menyiapkan kader terbaiknya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Maka dengan demikian, presiden terpilih nantinya tidak mendapat dukungan yang semu dari partai pengusungnya, yang dimana sistem multipartai itu sendiri dapat meminimalisir calon presiden dan wakil presiden yang diusung, dikarenakan adanya koalisi dari berbagai partai. Penyelenggaraan pemilu secara serentak dianggap lebih efisien baik dalam proses penyelenggaraan maupun penghematan anggaran negara. Pemilu presiden dan legislatif yang dilakukan terpisah akan membebani anggaran negara secara berlaporan, terutama dalam hal pembiayaan sumber daya manusia penyelenggaraan pemilu. Keserentakan ini juga akan membuat partai politik untuk mensukseskan 2 sasaran sekaligus, yaitu pemenangan partai dan calon presiden yang diusung. Boleh di next slide. Setelah diskusi dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok kami, saya akan menarik kesimpulan berdasarkan judul artikel yang telah kami ambil. Berdasarkan sudut pandang sistem presidensial, waktu penyelenggaraan pemilu secara serentak bukanlah keharusan. Pilihan atas pemilu serentak atau terpisah antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif kembali lagi kepada kebijakan dan pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk pemilihan umum serentak ataupun tidak pada umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti persoalan penguatan sistem presidensial atau efektivitas dan efisiensi dari pemilu itu sendiri. Cita-cita besar dari niatan menyelenggarakan pemilu serentak di 2019 salah satunya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Pasca reformasi, dengan serangkaian amandemen, konstitusi negara menghilangkan pasal kekuasaan MPR sebagai mandataris presiden, di mana presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat langsung. Pembentukan undang-undang serta amandemen yang terjadi dilakukan untuk melakukan pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum serentak presiden dan legislatif. Naiknya ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengindikasikan adanya tujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Kelompok kami juga mengutip sebuah kutipan dari Albert Einstein, yaitu "The strength of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it." Mungkin ini untuk perihal daftar pustakanya dan referensi. Dengan demikian, pemaparan dan diskusi dari kelompok kami, sekiranya apabila kami ada salah-salah kata dalam pemaparan, mohon dimaafkan dan semoga pemaparan kami bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.